kawan Kaliber, kita bertemu lagi dengan kupas dan analisa berita. Tentunya dengan topik-topik hangat, terbaru, dan yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Dan masih bersama kupasan dan analisa dari Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semua dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa lagi untuk mengupas dan menganalisa berita-berita terkini. Kali ini ya, kita mau bahas apa nih Mas? Kayaknya menarik nih apa yang terjadi di gedung MPR DPR kemarin ya. ya, kita keluar dulu dari hingar-bingar menjelang Pilkada Jakarta lah ya. Kali ini kita ada yang eh, flashback atau menyesali masa lalunya ini. Kayaknya banyak orang lagi menyesali masa lalu nih. Atau Setelah menyesal menyesali takdir, ini menyesali masa lalu. ya, takdir ini masa lalu ya. Ya, saya ambil dari kompas.com, Mas. Ya. Kewenangan MPR pilih presiden, Amin Rais, titik dua, saya minta maaf, katanya. Ketua MPR periode 1999-2004, Amin Rais, meminta maaf karena pernah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dari sebelumnya oleh MPR menjadi dipilih oleh rakyat. Amin mengaku saat itu dirinya terlalu naif karena melihat politik uang tidak akan terjadi jika rakyat memilih langsung presidennya. Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden? Itu karena penghitungan kami dulu perhitungan agak naif. Sekarang saya minta maaf, kata Amin ditemui di Kompleks Parlemen Senayan. Amin lantas bercerita bahwa dahulu ia berpikir dengan sistem one man one vote tidak akan ada orang yang berani memainkan politik uang. Sebab menurut dia, rakyat Indonesia begitu banyak sehingga politik dengan uang itu tidak bisa diterapkan. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyokok 120 juta pemilih. Mana mungkin perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu ujar Amin. Atas hal tersebut, Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini mengaku tidak masalah jika MPR ingin mengubah UUD 45, salah satunya mengembalikan sistem pemilihan presiden menjadi lewat MPR. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Ucap dia. Itu, Mas. Ya. Jadi inisiatornya itu dulu Pak Amin ya, masanya Pak Amin jadi ketua MPR. Sekarang beginilah akibatnya gitu. Makanya beliau minta maaf sekarang. Kalau buat saya sih sama aja gitu, mau mau itu dipilih rakyat langsung, mau lewat MPR. Problemnya adalah bangsa ini masih mau disogok. Jadi itu yang menjadi problem, bukan masalah cara memilihnya ya. Karena yang disampaikan Pak Amin Rais itu kan masuk akal. Dulu logikanya anggota MPR itu kan cuma 690-an, Mas. Ya kan? Ya, Jadi misalnya kalau dulu itu satu anggota MPR kita kasih disogok 1 M aja. Itu cuma 692 miliar karena jumlahnya 692 kan. Nah, itu angkanya akan lebih kecil dibandingkan untuk nyogok tokoh rakyat. orang satu Indonesia kan. Hitungannya kan begitu. Jadi kemungkinan untuk masalah suara itu dibeli ya akan lebih lebih murah kalau membeli suara anggota MPR. Itu kan logikanya Pak Amin Rais. Tapi ternyata ya karena memang masyarakatnya yang koruptif, ya ternyata sekarang kita bicara 270 juta orang bisa bisa saja dibeli kan terbukti dengan tadi gelontoran bansos dengan saya sendiri kan juga mengalami bagaimana waktu di dapil saya melihat
dengan mudahnya orang itu melakukan bagi-bagi uang, bagi-bagi amplop, ada yang juga buka-bukaan secara terbuka ya, bagi-bagi susu di CFD, dan itu jelas melanggar undang-undang pemilu. Itu pidana, tapi nggak ada apa eh, implikasi hukumnya, nggak ada sama sekali. Itu dibiarkan saja. Jadi menurut saya problemnya bukan masalah cara milihnya. Nah, kalau mau dikembalikan lagi ke MPR, ya malah jadi lebih murah lagi kan? Yang sekarang sekian ratus juta orang aja bisa dibeli, apalagi yang kalau cuma sedikit. Nah, yang harus dibenahi kan memang adalah bagaimana cara mendidik anak-anak kita nih, supaya ke depannya bangsa ini nggak menjadi bangsa yang koruptif. Itu mulainya dari pendidikan, dan terus terang kan sekarang agak sulit, Mas. Mendidik anak kita antara teori sama praktek kan beda. Kita ngomongin tentang etika, mengajar anak kita tentang etika, tentang pendidikan karakter. Apa yang mereka lihat di lapangan nggak seperti itu. Kita bicara tentang demokrasi, kita bicara tentang hak asasi manusia. Yang mereka lihat, fakta di lapangan tidak seperti itu. Kita ngomong untuk mendidik anak bekerja keras, ya, untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan penghasilan layak. Yang kelihatan justru kalau kita punya koneksi, kita punya orang dalam, kita punya keluarga, baru kita bisa naik pangkat, punya prestasi. Bukan prestasi ya nyebutnya, posisi. Hmm. Itu kan yang terjadi. Jadi memang memang sebetulnya kalau dikembalikan lagi Undang-Undang Dasar 1945 ini mau diamandemen lagi, itu nggak menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Tapi kalau kita punya komitmen untuk membenahi bagaimana sistem perpolitikan Indonesia, harus mulai dari edukasi. Dan betul-betul rakyat itu juga didorong untuk menjadi sejahtera, tidak menjadi miskin, tidak menjadi bodoh. Itu kan yang justru malah terlihat sekarang. Bagaimana ada kelompok tertentu yang justru lebih punya kepentingan untuk membuat rakyat Indonesia itu miskin dan bodoh. Nah, itu yang harusnya kita sadarkan bersama lah kondisinya. Karena ujung-ujungnya yang menderita tuh rakyat loh. Itu yang mereka nggak sadari. Mungkin pada saat kemarin nerima bansos, nerima amplop, nerima apa-apalah mungkin pada saat itu, ya kan? Tapi berapa lama itu bisa bertahan? Seminggu, sebulan, 2 bulan. Tapi kita bicara nih hidup kita 5 tahun ke depan, kan? Itu yang apa? eh, Masyarakat yang bodoh, masyarakat yang miskin, nggak pernah berpikir sampai sana. Mereka hanya berpikir, ya udah yang penting saya bisa makan, yang penting ya mau siapa aja lah, yang mau jadi presiden, yang mau jadi anggota DPR, yang mau jadi kepala daerah, hidup saya juga nggak berubah, saya miskin terus, saya bodoh terus, kan itu yang muncul di benak rakyat ya. Nah, pengalaman saya tinggal di luar negeri, Mas, itu yang namanya eh, politik gentong babi, yang namanya apa bagi-bagi, apalagi yang bentuknya uang, itu betul-betul pidana ya. Makanya eh, ini ada cerita menarik nih. Saya kan punya banyak teman yang sudah menjadi anggota dewan, ya. Ya. Terutama DPRD, lah, gitu. DPRD dari daerah mana gitu. Itu saya sering banget ketemu mereka di Jakarta. Jadi bisa dari 7 hari seminggu, itu mereka bisa 4 hari itu ada di Jakarta. Dan saya suka tanya mereka, kamu ngapain sih di Jakarta? Kan daerah kamu, tempat kerja kamu, kantor kamu tuh di sana, di daerah apa? Ya tempat kamu menjadi DPRD kan gitu. Ngapain sih apa sering banget ke Jakarta bahkan sampai berhari-hari, kadang-kadang sampai berminggu-minggu. Tahu nggak mereka cerita apa, Mas? Ya. Mahal saya kalau lagi di daerah saya sendiri. Loh, kenapa mahal?
Bayangin Mas, dari urusan lahir, sakit, nikah, sunat, sekolah, kuliah, Sampai meninggal, urusan mati. itu semua orang datang minta bantuan gitu. Kalau kita nggak bantu, mereka marah, nanti kita nggak dipilih lagi. Tapi kan justru itu ada siklus ekosistem yang membuat memang justru rakyat Indonesia itu biasa dimanja, biasa tangannya itu minta, kan gitu. Bukan tangan yang memberi. Harusnya pemerintah itu mendorong masyarakatnya untuk menjadi tangan yang memberi dengan punya pekerjaan yang baik, penghasilan yang tinggi. Ini yang terjadi di Indonesia dan tidak pernah disadari masyarakat secara banyak, secara menyeluruh ya. Bahkan tadi yang saya katakan banyak yang justru punya kepentingan membuat bangsa ini miskin dan bodoh. Nah, kalau Ya, rakyat itu biasa tergantung kan gitu kan, ya betul-betul mereka nggak ada keinginan untuk struggling kan, untuk betul-betul mengubah nasib bekerja keras. Jadi akan terjadi saling ketergantungan. Nah itu yang saya nggak temui di luar negeri. Kalau di luar negeri itu bicara dengan anggota dewan, dengan kepala daerah, itu bicara program. Jadi kalau Indonesia sebetulnya udah ada konsepnya seperti musrenbang, itu yang nggak pernah eh, terrealisasi dengan baik kan, karena semua sudah settingan gitu. Bahkan kalau kita lihat program-program di daerah itu copy paste semua dari tahun ke tahun, itu aja, anggarannya mungkin naik turun tapi ya sebetulnya itu aja. Jadi eh, musrenbang itu ada tapi cuman seadanya aja, cuman show aja, tapi nggak betul-betul membahas kebutuhan. Tapi kalau luar negeri, justru kepentingannya betul-betul didata, apa yang menjadi suara rakyat itu akan diprogramkan. Jadi bukan bukan masalah amplopnya, bukan masalah. Mungkin ini bagus juga sih kalau kita mulai mendorong, nggak boleh lagi ada bagi-bagi uang, bagi-bagi barang gitu, baik sebelum menjabat, artinya waktu saat kampanye maupun saat sudah menjabat ya, karena itu tadi dampaknya menurut saya buruk dan tidak membuat bangsa ini tingkat tingkat ekonominya itu juga meningkat. ya. Ini kembali lagi soal pernyataan Pak Amin Rais tadi, Mas. Hmm, Kemarin beliau itu mengatakan itu kan waktu ketemu dengan para pimpinan MPR ya. ya, Nah ini kalau menurut Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR, itu ya, sebenarnya seluruh parpol di parlemen itu sudah sepakat melakukan amandemen UUD. oke. Nah ini kekhawatiran kita yang dikatakan Mas Indra tadi, itu akan memindahkan aja dari nembak rakyat, sekali balik lagi menembak para pimpinan MPR gitu ya. Oh iya, dan itu pasti jauh lebih murah, Mas. Kan Ya, enam ratus karena sembilan puluh jumlahnya dua sedikit, Mas. karena jumlahnya sedikit kan, 692 orang itu terdiri dari 560 orang anggota DPR dan 132 anggota DPD. Kalau tadi saya ngambil contoh 1M, sekarang kita naikin 10 kali lipat lah. Jadi 10M itu untuk nyogok anggota MPR yang terdiri dari tadi anggota DPR dan anggota DPD. Itu cuma 6,9 T, Mas. Kan jauh kalau misalnya kita bandingkan dengan yang kita kita dengar dari dissenting opinionnya Hakim MK ya, hampir 500 triliun itu baru bansosnya. Kita belum berhitung berapa amplop yang diberikan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, baik itu di level pilpres maupun pileg. Itu kan semua orang ngomongin itu mahal sekali. Jadi biaya biaya politik di Indonesia itu mahal sekali. Dan saya bisa ngomong ini kan karena saya merasakan sendiri, Mas. Langsung terjun ke lapangan yang buat saya hitung-hitungannya tuh nggak masuk. Kan saya pernah cerita ya, kalau saya jadi anggota DPR RI, itu gajinya itu mentok-mentok 100.000, 100 juta per bulan. Kali 5 tahun, kan berarti 60 bulan ya. Itu kan cuma 6 miliar.
Nah, kalau kita lihat di semua pemberitaan, di semua diskusi di podcast manapun, itu yang jadi anggota DPR RI minimal itu keluarnya 30 M. Bayangin kan, bagaimana cara ngitung matematikanya kan nggak masuk. Gimana caranya punya pendapatan 6 M, tapi keluarnya 30 M. Itu aja kan harus nombok 24 M nih. Belum Atau dia lagi, terlalu dermawan kali, Mas. ya, ya belum lagi 6 M-nya itu kan dengan catatan saya dan keluarga harus puasa selama 5 tahun kan. Artinya nggak beli makan, nggak beli kebutuhan apa-apa. Jadi betul-betul ini. Nah, kan pertanyaannya adalah kalau kalau penghasilan resminya sekian, terus dapatnya dari mana? Nah, disinilah mulai tadi bibit-bibit yang bisa munculnya korupsi, kolusi, nepotisme yang memang akan merugikan rakyat itu muncul. Karena dari perhitungan seperti ini aja nggak masuk akal. Karena akhirnya akan dicari jalan-jalan gelap untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Itu baru kita bicara kampanyenya, Mas. Tapi kalau tadi nambah ada orang nikah, minta sumbangan datang ke rumah, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang sunat, ada yang ini. Biaya politiknya kan mahal sekali. Dan rakyat nggak pernah berpikir dari mana si anggota dewan atau kepala daerah atau siapapun itu uangnya dari mana. Nah, bisa jadi kemudian justru dari uang rakyat kan itu yang harus kita hindari. Jadi ada efek-efek panjang yang selama ini rakyat Indonesia nggak pernah memikirkan, tapi sebetulnya terjadi dan kita selama ini cuma bisa ngeluh aja kan, tiba-tiba harga naik, ada potongan ini, potongan itu, tiba-tiba muncul sekarang tapera ini apa tambahan penderitaan rakyat apa tabungan penderitaan rakyat apa perumahan rakyat tuh singkatannya apa PPN juga naik terus ya kan tahun depan akan jadi 12%. Harga-harga barang itu naik. Nah, itulah yang kita sebagai rakyat banyaknya cuma bisa mengeluh, tetapi kita tidak menyadari kalau kita ikut membuat kondisi yang buruk tersebut. Ya, itu mudah-mudahan para pimpinan MPR mendengar apa kupasan dan analisa kita hari ini, Mas. Tentu saja kita juga berharap orang-orang yang ikut kontestasi khususnya Pilpres itu tidak lagi berusaha mencari celah-celah untuk nembak rakyat atau nembak anggota MPR nanti kalau sudah di amandemen, tapi bertarunglah dengan jujur dan sportif gitu ya. Karena yang Susah, terpilih Mas. nanti ya Susah kalau kita mengharapkan mereka yang apa melakukan langkah-langkah yang jujur, langkah-langkah adil, langkah-langkah yang memang betul-betul berpihak pada rakyat. Karena kan tadi, Mas, kepentingannya adalah bagaimana mereka menang, bagaimana mereka mendapatkan posisi, dan berapapun biayanya, ini kan munculnya begitu, berapapun biayanya, itu akan mereka lakukan. Nah, ya tapi tidak menyadari kalau itu akan merugikan rakyat. Justru yang paling penting ada rakyatnya ini. Apakah rakyat juga sadar kalau apa yang mereka lakukan itu punya dampak pada dirinya sendiri, pada kita semua. Kelihatannya sih kan simple, cuman terima amplop berapalah kan gitu. Terima beras, terima sembako, kelihatannya berapalah juga bisa cuman hidup cuman seminggu, 2 minggu, sebulan kan gitu. Tapi kemudian suara kita dibeli untuk 5 tahun dan kita cuma bisa marah-marah, kita cuma bisa protes, tapi juga nggak bisa melakukan apa. Padahal yang melakukan itu diawali dari langkah kita sendiri. ya Nah, ini tapi upaya ya menyadarkan rakyat saja lah. Kita sama-sama di sini. Kita ya ingin kita semua itu punya kesejahteraan. Jangan jangan kita istilahnya memasrahkan diri kita pada orang-orang yang sebetulnya kita pilih, yang harusnya jadi wakil kita, yang harusnya bertanggung jawab pada kita, tapi dibuat posisi terbalik, seakan-akan kita justru bergantung pada mereka. ya betul. Tapi kita tidak boleh menggugurkan harapan kita, Mas. Kita harus tetap berharap yang terbaik buat negara ini, terbaik buat rakyat ini. Itu kita imbau juga seluruh pihak yang terlibat untuk kembali memikirkan bagaimana memajukan negara ini, bagaimana memakmurkan rakyat, bukan menghancurkan rakyat. Ya, Gitu. itu kan Terima kasih kenapa ya. kenapa kali bermuncul itu kan karena itu kita Iya, berupaya
mengingatkan, kita berupaya mengedukasi, kita berupaya mengupas berita-berita yang mungkin banyak hal-hal di balik itu yang masyarakat tidak melihat ya. Itu. Ya. Oleh karena itu, kita selalu mengajak kawan Kaliber untuk tetap berpikir kritis dan terus berpikir kritis. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Yuk berpikir kritis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.